kekuatan zahir dan batin. Bahkan wa mir ribatil khail. Ribatil khail, apa ribatil khail? Fasilitas, kan? Kendaraan. Dimana kita tentunya sewaktu-waktu membutuhkan khail, membutuhkan kendaraan. Kalau dulu kendaraan itu kuda, ya, membutuhkan kendaraan kuda ini. Kalau sekarang umpamanya butuh kendaraan itu, ya, tank wajak, mobil, pesawat, khailnya di zaman sekarang. Khailnya di zaman sekarang. Kekuatan juga begitu. Tapi tujuannya turhibuna, bukan taktuluna, bukan tahdimuna, bukan membunuh, bukan menghancurkan, bukan, tapi membikin rasa takut. Cukup segitu. Membikin rasa takut di hati orang-orang yang memusuhi Allah, di hati orang-orang yang memusuhi kalian. Mereka jadi takut kepada muslimin. Mereka tidak berani macam-macam terhadap muslimin, kan? Ini perlunya kekuatan. Sekali lagi, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membunuh, bukan. Jadi jelas kita tahu bahwa membunuh hatta di medan perang sekalipun ini adalah emergency exit, bukan satu tujuan. Pahami oleh kita. Lihat, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa menyiapkan kekuatan dan wamir ribatil khaili ini untuk menghancurkan, ya kan? Untuk menghilangkan nyawa manusia. Nah, ingat, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tujuan daripada membangun kekuatan ini untuk menghancurkan. Tentunya Allah, ya, akan menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang mengisyaratkan kepada penghancuran, seperti kalimat tahdimuna bihi aduwallah, tidak, atau taktuluna bihi aduwallah wa aduwakum, tidak. Tapi puncaknya ini, kalau mereka bikin makar, puncaknya apa? Turhibuna bihi aduwallah. Bagaimana kalian bisa menanamkan rasa takut di hati mereka, kan? Mereka yang memusuhi Allah, mereka yang memusuhi kalian. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Subhanallah. Itulah ajaran Allah. Dan di sini turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, yang dimaksud adalah manusia yang memusuhi Allah, manusia yang memusuhi kalian. Maka disinilah tidak boleh diglobalkan, karena tidak semua kafir. Tidak. Apakah semua kafir memusuhi kalian? Tidak. Ada kafir-kafir, dan kebanyakan kafir taat kepada hukum yang berlaku di negara kalian. Nah, ini disebut kafir zimmi, ya. Kafir zimmi, kafir yang hidup dalam tanggung jawabnya pemerintahan muslim, namanya kafir zimmi. Lalu Allah
Allah mengisyaratkan kekuatan ini tidak juga untuk yang lainnya, seperti yang lainnya itu adalah binatang, tidak. Sehingga tidak ada dalam ajaran Islam untuk membunuh binatang. Di dalam peperangan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi muslimin, tidak pernah terjadi harus membunuh binatang. Tidak terjadi ada perintah harus menghancurkan bangunan. Bahkan dilarang menghancurkan bangunan, dilarang juga membunuh wanita, dilarang juga membunuh anak-anak, dilarang juga membakar kebun-kebunnya atau mensirnakan, ya, menghancurkan tuh tanaman-tanamannya. Lihat di dalam ajaran Islam bagaimana etika di dalam berperang di jalan Allah. Ya, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh, tidak boleh. Menghancurkan bangunan tidak boleh. Ya, fahami oleh kita. Fahami oleh kita. Maka istilah yang digunakan oleh leluhur kita, ilmu silat itu ilmu bela, bukan ilmu membunuh, bukan ilmu memukul, bukan ilmu mencelakakan, bukan ilmu mematahkan tulang yang lain, oh bukan. Jangan salah kita belajar. Ingat, jangan salah dalam berniat. Niat kita adalah untuk membela. Ilmu bela. Bela apa? Bela diri kita, bela diri muslimin, hatta kafir zimmi pun harus dibela. Bela juga binatang, bela juga tempat, bela juga tanah, bela juga harta. Ingat, bela juga agama. Jadi kita perlu kekuatan. Ketika nanti diri kita atau diri keluarga atau diri masyarakat, diri bangsa, kan, ada yang mengganggu daripada mereka kaum-kaum yang memusuhi Allah dan yang memusuhi muslimin, nah, atau harta kita, harta bangsa kita, kan, kehormatan kita sampai kepada agama. Kalau ada yang mau menghancurkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman, maka kita harus mempersiapkan segala kekuatan dengan plus kendaraan-kendaraannya, ya, kendaraan-kendaraannya ini khail. Untuk apa? Bukan untuk membunuh, bukan, tapi untuk menanamkan rasa takut di mereka yang memusuhi Allah, di mereka yang memusuhi kalian, ya, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Pahami dulu supaya tidak salah niat, supaya tidak salah niat. Maka bahasan juga bela, bukan penghancuran, bukan pembunuhan, bukan penzaliman, bukan, ya. Maka diusahakan sedemikian rupa bagaimana di dalam ilmu bela diri ini tidak menzalimi yang lain. Bagaimana sedemikian rupa, kan? Di dalam ilmu bela diri ini tidak menzalimi yang lain. Maka para ulama Allah, para wali-wali Allah, leluhur-leluhur Buya khususnya, kan, di dalam ilmu bela diri ini, wallahu alam bentuknya, gerakannya apakah ini ada dari sanahnya sampai Rasul atau tidak ada, tapi yang jelas Allah dan Rasulnya mendidik, mempersiapkan kekuatan ini. Yang jelas Rasulullah SAW mendidik sahabatnya di dalam bidang ilmu bela diri ini. Adapun bentuknya, gerakannya dan sebagainya, secara zahirnya bagaimana, ini tidak ada hadis yang Buya terima
Ya, gerakannya harus bagaimana? Tidak. Namun leluhur Buya dari Mahmud, ya, dari Mahmud memberikan ajaran yang mana ajaran ini subhanallah. Jadi gerakan-gerakannya ini masya Allah. Jadi gerakan-gerakan yang sangat indah sekali, ya, lohis sekali, ya. Pelajaran yang memang sangat-sangat mengutamakan pembelaannya ketimbang untuk mencelakakannya. Kenapa ada bahasa untuk mencelakakannya? Ini artinya di saat-saat darurat saja. Dan ini di sedemikian rupa dicetak tuh, jurus-jurus ini, gerakan-gerakan ini untuk bagaimana kecelakaan yang lain itu, satu, tidak karena ulah kita. Satu, tidak karena ulah kita. Jadi dia celaka karena salah gerakan dia. Nah, ini kehebatan gerakan ini. Jadi dia celaka karena salahnya gerakan. Kenapa tuh gerakannya seperti itu? Jadi kamu celaka, gitu kan? Satu. Kedua, tanpa niat. Artinya refleks. Maka orang bisa celaka, ada yang patah, bahkan sampai meninggal dunia. Ada yang terpukul, tertendang. Ini semua terjadi tanpa ada niat, alias refleks. Ini harus dicatat. Dan ini mungkin jarang kalian mendengar bahasan seperti ini. Karena Buya ingin menyuguhkan kepada kalian mafahim, pemahaman yang benar di dalam ajaran Islam. Karena ini ngaji. Oh begitu ya. Dimana banyak orang belajar ilmu bela diri itu lebih condong kepada bagaimana mencelakakan yang lain. Ya. Tapi lain daripada ajaran Islam. Ajaran Islam itu, kan? Bagaimana kita bisa membela diri? Andai kata ternyata yang lain tuh celaka, satu dengan ulahnya, karena ulahnya, atau yang kedua tanpa niat kita. Ini refleks. Nah, ini refleks ini keluar. Refleks ini keluar. Ingat, karena kebiasaan di dalam tuh kan, jurus-jurus ini dibiasakan. Jurusnya seperti itu. Nah, jadilah kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, nanti akan refleks. Ketika musuh mengkosongkan area di tubuhnya, maka seketika saat itu juga akan masuk serangan kita tanpa diniatkan oleh kita. Tanpa diniatkan oleh kita. Mana ada santri seorang? Santri. Yang gede-gede. Nah ini yang gede sini. Sok, lihat. Buka itunya. Ke atasin. Sarungnya ke atasin. Sini. Kan kita ingin tahu yang disebut dengan refleks itu seperti apa, kan? Berdiri.
Kegambar barusan satu tadi apa yang satu barusan satu satu dia celakanya itu karena kesalahan dia, karena kesalahan. Dua, atau karena karena jurus ini kan, kalau ya bukan ahli, dia nanti akan melakukan satu gerakan yang gerakan itu sesungguhnya ya, sesungguhnya kalau sudah bertemu dengan ahli akan bisa mencelakakan dirinya sendiri. Kalau tidak ketemu dengan ahli, ya mungkin dia menang. Tapi kalau dengan ahli akan mencelakakan diri sendiri. Ya, jadi tidak ada niat sama sekali untuk mendolimi. Tidak ada niat untuk mencelakakan. Tidak ada. Jadi banyak kejadian-kejadian leluhur-leluhur kita, ya, para ulama-ulama, para wali-wali, masya Allah, yang memiliki ilmu ini, menyerang beliau, ya akhirnya yang celaka yang menyerangnya. Sesungguhnya celaka yang menyerangnya itu tanpa diinginkan oleh beliau. Tanpa diinginkan oleh beliau. Ya. Lalu
Ketahuilah oleh kita setelah kita tahu kedudukan, niat, kedudukan bela diri ini, maka kita beranjak kepada poin-poin berikutnya, yaitu bahwa silat bela diri ini tidak semata-mata sesuai dengan akal saja atau rasional saja, sehingga segala gerakannya itu semua rasional. Yang menjadi selamat kita, yang menjadi celaka yang lain itu sesungguhnya rasional. Maka tidak diperbolehkan ada gerakan-gerakan yang secara rasio merugikan kita. Ya, contoh seperti gerakan-gerakan tidak di waktunya, umpamanya berkelahi tidak di saat itu, lalu bikin gerakan-gerakan loncat-loncat umpamanya, atau jurus-jurus hanya menguras tenaga saja, itu tidak baik. Ya, tidak baik. Jadi gerakan-gerakan ini diperlukan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keperluannya. Jangan sekali-kali kita menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang sama sekali tidak diperlukan, tidak manfaat. Ini bagian daripada makna rasional, ya. Termasuk rasional itu tidak ada gerakan-gerakan di sini yang berefek merugikan kepada kita. Tidak ada gerakan-gerakan yang di dalam ukuran akal ini kurang, sehingga dengan kekurangan ini bisa celaka. Ini terlalu lebih, sehingga dengan kelebihan ini menimbulkan kecelakaan. Tidak diperbolehkan. Makanya di dalam cara menangkis selalu rasional, dalam cara menonjok selalu rasional, dan segalanya rasional. Maka kalian kalau belajar ilmu silat bela diri ini, kalian akan paham secara rasio saja. Oh iya, pantesan itu kan. Cara menangkis, apakah sampai sini, apakah di sini, gitu kan? Apakah di sini, apakah di sini, semua rasio. Ya, tidak diperbolehkan menangkis ke sini, tidak bolehkan memberi ruang kepada musuh dan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena tujuannya ingin menyelamatkan diri kita, yang disebut diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka cara menangkisnya juga tidak boleh terlalu berlebihan, sehingga dengan berlebihannya ini memberikan ruang untuk menyerangnya musuh kepada kita, dan nanti akan berefek lambat kita di dalam menangkis serangan musuh yang lainnya, karena terlalu jauh tangannya. Terlalu jauh. Di samping memberikan ruang terlalu jauh, kembalinya lagi ke sini terlalu jauh. Ini rasio semuanya, kan? Dan tidak terlalu jauh juga. Tuh, semuanya ukurannya segini. Maka nakisnya juga segini, karena ukurannya segini. Karena ukurannya pukulan musuh itu di sini, kan? Nah, lihat ukurannya. Tuh. Jadi segini. Nah, segini ukurannya. Ini di pergelangan pastinya. Jadi kalau mau nakis jangan terlalu jauh, tidak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek pun juga nanti kena dulu. Jangan terlalu jauh. Jadi pas segini, segini. Nah, tidak di sini, tidak. Nah, tidak di sini, tidak. Tapi ukur di sini.
Kalau di sini nakisnya berarti sudah keluar. Dan ini kalau ada serangan baru untuk nakisnya lagi ke sini, nah nakisnya lagi ke sini, tuh cepat. Itu mempercepat untuk bisa menangkis. Kalau terlalu jauh nanti terlalu lambat juga bisa kena sama kita serangan musuh. Kalau serangan musuh itu juga cepat. Nah, ini termasuk daripada makna rasional. Termasuk makna rasional, tidak boleh membelakangi musuh. Ketika membelakangi musuh, maka saat itulah kalau musuhnya punya kecepatan yang tinggi, maka dia akan melontarkan serangan kepada kita. Ketika membelakangi berarti kita bakal kena oleh serangan musuh. Maka tidak boleh membelakangi. Membelakangi itu di saat-saat yang darurat. Kalau diukur oleh kita, saat kita membelakangi, kita ada di titik aman juga, kan? Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Paham? Paham? Jelas? Contoh seperti mana? Ini mau menyerang tapi membelakangi. nanti. Jadi nanti dipersilahkan. Kalau ada yang mau ijazah, ini ijazah dulu ya. Tapi ada di antara jemaah ini
saya pernah belajar umpamanya silat atau belajar apa taekwondo, kungfu, karate dan sebagainya, silahkan diakurkan. Ingat, karena ini semuanya rasional. Silahkan akurkan. Ya. Lalu kalau ada yang ingin membuktikan bahwa silat ini dengan umpamanya karate dan sebagainya, ingin membuktikan, boleh umpamanya saya mencoba, boleh. Boleh. Tapi ada sedikit persetujuan. Apa persetujuannya? Karena tadi kaidahnya dulu Buya itu diajari refleks. Jadi ada kekhawatiran ketika ternyata umpamanya kalian di sana ada kekosongan yang secara pasti dengan refleksnya itu akan terserang, gitu kan? Akan terkena yang berefek bahaya umpamanya. Karena Buya sudah merasakan dulu, sudah ada beberapa orang yang patah tangannya, yang habis giginya, ya semacam. Ada yang sampai buta dan ada yang sampai meninggal dunia. Ya, ada yang sampai sakitnya berbulan-bulan, tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Ya, ini resiko. Ini resiko karena tidak disengaja. Nanti serangan Buya kalau masuk tanpa disengaja, tuh ini yang bahaya. Apalagi kalian nanti kalau sudah masuk kepada belajar doa. Kalau belajar doa, yang dikhawatirkan umpamanya pukulannya bisa menjadikan celaka, walaupun sebetulnya tidak keras, tapi bisa menjadikan orang patah atau bisa menjadikan orang gimana itu. Ini yang harus lebih dijaga ya, lebih dijaga. Nah, tapi insya Allah nanti ada keponakan Buya nanti Mang Ingi atau nanti pengajar-pengajar lain yang bisa juga insya Allah untuk melayani juga. Ini kalau ada umpamanya, kalau ada, Buya saya sudah belajar, ingin mencoba umpamanya, ini terbuka. Da ieu mah lain ilmu akhirat, lain keur bawaeun paeh. Ieu mah keur dunya, ti ayeuna we gitu. Bener henteu gerakan teh gitu kan, salah atau bener ya lihat saja nanti gitu kan, lihat saja. Jadi ini bebas ya, bebas. Nah, cuma tadi ada resikonya, jadi harus ada persetujuan. Kalau setuju ya silakan pikirkan saja, takutnya milepas cek bahasa, tanpa amarah, tanpa niat, tapi milepas ini bahaya gitu kan. Paham? Terus. Nah sekarang ini yang hadir ya, sekarang ingin diikat hati kita ini, diniatkan mendapatkan ijazah ilmu bela diri yang Buya terima daripada apa? Ya, yang apa terima daripada Mama Alkomi dulu, profesor silatnya yang diambil putra oleh Eyang Perbuci Gondewah. Ya, dan juga dari yang lainnya, yang Buya terima dari yang lainnya. Nah, ini ijazah. Ada lagi yang lainnya sengaja pecahan-pecahannya, yang sengaja Buya yang merangkai pecahan-pecahan untuk membiasakan, kan? Gerakan-gerakan ini harus benar, langkahnya harus benar, gitu kan? Cara menangkisnya harus benar, cara menyerangnya harus benar. Tuh, untuk membiasakan itu, lalu sama Buya dipecah itu
Pecahannya banyak pecahannya, tapi jurusnya sebetulnya tidak banyak. Tapi pecahannya banyak. Ini diperlukan kira-kira 1 tahun dengan latihan-latihannya. Dan pertama-tama ini tidak ada latihan kekerasan-kekerasan, tidak ada latihan sparring, tidak ada. Ini khusus latihan jurus saja, sehingga yang kurang sehat bisa jadi sehat. Makanya siapapun bisa, yang sudah tua bisa, yang sakit-sakitan bisa. Ini badan kita ini bisa sehat, bisa kuat, ya. Dah. Jadi sekarang yang ingin ikut ijazah maka harus mendaftarkan diri. Yang sudah, yang belum mendaftarkan silahkan mendaftarkan diri, dan ditulis di sana, ditulis tinggi badannya, berat badannya, untuk apa? Untuk nanti menyetelkan ketika belajar asupan, belajar sparring, nanti harus ada teman yang sama tingginya, sama berat badannya, supaya mengatur belajar keseimbangan dulu. Nantinya kalau sudah ahli dengan siapapun, walaupun kecil dengan yang besar, tetap saja bisa mengalahkan yang besar, ya. Nah, jadi harus diikat dulu, niatnya harus benar dulu. Tuh. Bagi yang nggak akan mengikuti, nggak usah ikut, ya. Bagi yang akan mengikuti, diniatkan dulu, ya. Niat karena Allah, niat melakukan perintah Allah. So, ikuti oleh semuanya yang mau ikut. Untuk wanita jangan ikutan. Tapi nanti bakal ada, Buya bakal menyediakan, kan, waktu khusus untuk mendidik wanita ilmu bela diri. Tapi wanita itu super ketat. Kenapa super ketat? Karena Buya khawatir dipakai ngebanting-bantingkeun salakina. Ini super ketat ini, kan? Super ketat. Ya. Lalu nanti ke depannya latihannya setiap hari Ahad ba'da zuhur, asar, terus ngaji. Ya. Untuk Ahad yang akan datang, acara haul yang mulia apa di Jelogong, rahmatullah alaih. Acara berikutnya nanti juga tidak ada acara belajar silat, karena kita bersama-sama ziarah ke Wali Songo dan hadir haul yang mulia di sana, ya, Guru Buya di Malang. Nah, kita akan bertemu kembali pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Pengajian bulanan. Ada pengajian bulanan. Jadi di pengajian bulanan kita ngaji dulu, habis ngaji yang lain pada pulang, kita meneruskan, ya, kepada langkah-langkah yang kedua. Sekarang langkah pertama, bersama-sama kita niat karena Allah dan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua para mata rantai ilmu agama, wabil khusus ilmu ini yang sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya tuh bersama-sama yang mau ikut, ya, berniat, ikuti saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya hamba nawaitu, berniat hamba mengkaji ilmu bela diri sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Engkau dan oleh Rasulmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi membela agamamu, demi membela Rasulmu, demi membela sunnah Rasulmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi membela hamba-hambamu yang mukmin, yang muslim, demi membela diri kami, keluarga kami, bangsa kami, negeri kami, dan semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, imannya, Islamnya, agamanya, kehormatannya, hartanya, bendanya, akalnya, dan segala yang Kau anugerahkan kepada kami dan kepada mereka muslimin muslimat, mukminin mukminat. Karena Engkau, ya Allah, ridhai kami, tolong kami, sayangi kami, hidayahi kami, selamatkan kami dan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. Lalu langkah pertama, langkah dari sekarang, karena ini harus dibarengi dengan doa. Buya mau tanya dulu yang tidak mau ikut dulu. Yang ini laki-laki yang hadir di sini yang tidak akan ikut, ya. Karena ini kan ini berlanjut terus tahap demi tahap. Yang tidak akan ikut. Kalau yang tidak akan ikut, nanti tidak akan ada ijazah-ijazah khusus ini. Yuk, sekarang ini yang hadir semua ikut, ya. Langkah pertama adalah sering hadiah. Hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ingat ini kan. Satu. Ya. Kedua, hadiah setelah kepada Nabi, satu Fatihah kepada Nabi, ya. Lalu hadiah kepada Khulafaur Rasyidin, sahabat yang empat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiya anhu. Ini pokoknya. Lalu setelah itu silahkan hadiah kepada para sahabat Nabi, ahlul bait Nabi semuanya, ya, para nabi, para rasul alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'in, semuanya hadiahin, para wali hadiahin. Lalu setelah yang kedua itu, yang ketiga, hadiah khusus ini kepada Sultanul Aulia Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu alaihi. Hadiah yang kita ila hadrati Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Begitu. Yang keempat, hadiah yang harus didawamkan dari sekarang itu adalah kepada para wali songo. Jadi harus tahu
nama-nama para wali songo dari mulai Cirebon, ya, Kangjeng Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala. Lalu siapa? Raden Fatah Sunan Demak radhiyallahu taala. Raden Syahid Abdurrahman Sunan Kalijago radhiyallahu taala. Lalu Maulana Ja'far Shadiq radhiyallahu taala Sunan Kudus. Lalu Raden Umar Said Sunan Muria radhiyallahu taala. Lalu Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang radhiyallahu taala. Lalu Maulana setelah Sunan Bonang, Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik radhiyallahu taala. Lalu siapa lagi? Raden Faku Ainal Yakin Sunan Giri radhiyallahu taala. Lalu Raden Qasim Sunan Derajat radhiyallahu taala. Lalu Sayyid Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel radhiyallahu taala. Ini para wali, ya. Dah. Setelah itu hadiah kepada Eyang Dalem Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu taala. Mahmud khususkan. Lalu hadiah kepada Eyang Zainal Arif Mahmud, yang Agung Zainal Arif Mahmud radhiyallahu taala. Lalu hadiah kepada Mbah Abdullah Gedug Mahmud. Ini muridnya Eyang Dalem Haji Abdul Manaf radhiyallahu taala. Mbah Abdullah Gedug Mahmud ini beliau ditugaskan oleh Eyang itu bagian panglima perang dulu. Eyang Mbah Abdullah Gedug Mahmud. Lalu setelah itu hadiah kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan radhiyallahu taala. Tadi Syekh Abdul Muhyi harusnya dari Eyang Dalem Haji Abdul Manaf Mahmud, lalu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Setelah itu Eyang Agung Mahmud radhiyallahu taala, Eyang Agung Zainal Arif Mahmud radhiyallahu taala. Lalu Mbah Abdullah Gedug Mahmud radhiyallahu taala. Nah, setelah itu baru turun ke bawah adalah guru-guru apa almarhum, yaitu ya, satu di ini ya, tulis Eyang Perbu Cigonewah, yaitu Eyang Muhammad Marzuki Cigonewah radhiyallahu taala. Satu, Eyang Perbu Cigonewah. Dua, Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu taala. Tiga, Eyang Muhammad Zarkashi Cibaduyut radhiyallahu taala. Empat, Eyang Muhammad Hasan Mustawi Bojong radhiyallahu taala. Lima, Eyang Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu taala. Setelah itu hadiahi ya, Mama Al-Qumi rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Saha Mama Al-Qumi. Setelah itu hadiahi Mama Kiai Haji Muhammad Aceng Bojong. Ua itu kakaknya apa? Rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Lalu ke apa? Ini sahibul ijazah nih. Yaitu Mama Kiai Haji Ahmad Toha rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Lalu hadiah ibu ya. Biasa saja ilaruhi saja. Ini harus rutin hadiahin. Terus rutin. Ada satu lagi ya, yang harus dihadiahin secara rutin adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan atau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Makkah radhiyallahu taala. Karena salah satu doa
Tuh. Doa untuk apa? Nanti untuk kekuatan, kegagahan dari beliau sanadnya. Dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ada satu lagi yang kelewat adalah guru apa? Yaitu putra yang Prabu Cigonewah yang namanya Mama Oye, Mama Muhyiddin. Yaitu Mama Oye. Mama itu namanya Mama Muhyiddin. Ini nanti doa refleks ketika tidur saja bisa refleks gitu. Kalau tidur aja bisa refleks. Nah, itu doa refleks itu dari Mama Oye, Mama Muhyiddin rahmatullah alaih, yaitu Cigonewah, putra yang Prabu Cigonewah. Ini tambahan. Nah, sudah. Sekarang ada yang harus diwiridkan. Dari sekarang baca ya Qawiyu ya Matin 100 kali setiap hari. Ya. Ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu. Kita memohon kepada Allah, kita memanggil dua nama Allah, Allah yang maha kuat, Allah yang maha gagah perkasa. Ya, harus didawamkan dari sekarang. Tapi yang tidak akan ikut selanjutnya, Buya tidak mengijazahkannya. Kan? Buya bermaksud mengijazahkan kepada kalian yang mau ikut terus tuh mengikuti ijazah ini sampai tuntas. Sampai nanti Buya memberitakan. Ya. Jadi ada dua asma Allah. Dan ini yang Qawiyu ya Matin ini yang memujiznya, yang memberikan, yang memiliki doa ini adalah Imam Ahmad Zaini Dahlan dari Makkah Al-Mukarramah radhiyallahu taala anhu. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ya Qawiyu Matin, wiridnya sehari semalam itu hanya 100. Mau jam berapa saja. Apakah kalian bangun tidur, apakah habis subuh? Bagusnya sebelum ada kegiatan, waktu sahur gitu kan. Hadiah dulu, setelah hadiah, itu hadiah yang barusan itu minimal sehari semalam 1 kali harus ada hadiah itu. Mau kalian waktu tahajud, pokoknya sehari semalam 1 kali. Caranya seperti itu, barusan urutannya seperti itu. Ya, harus direkam, harus dicatat nih. Karena kalian ingin tersambung dulu kepada para wali-wali Allah yang mengijazahkan berbagai doa-doa, berbagai keilmuan, termasuk doa-doa yang nanti diijazahkan berikutnya. Nah, ini langkah pertama. Buya ijazahkan kepada kalian baca ya Qawiyu ya Matin 100 kali setiap hari. Terima, ucapkan. Terima saya ijazah doa ini dan insya Allah saya akan melaksanakannya. Hati-hati dah. Ini harus diamalkan sehari semalam 100 kali. Tuh. Harus diamalkan. Dan tidak boleh ada kaget. Kalau kalian umpamanya mendapat pertolongan Allah, bersyukurlah kepada Allah. Ada kekuatan yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Makanya pada jasmani, pada ruhani. Karena kekuatan ini kekuatan rohani dan jasmani. Ketika kita sering memanggil nama Allah yang dua ini, maka Allah akan melelehkan, melimpahkan daripada rahasia dua nama ini kepada setiap hambanya yang mewiridkannya. Wirid pertama itu 100 kali. Nanti untuk peningkatan itu dilihat beberapa bulan yang akan datang, apakah ini nanti pantas ditingkatkan atau tidak. Nah, wirid ini insya Allah Allah akan memberikan anugerah melalui dua namanya yang agung, Al-Qawiyu Al-Matin. Nah, kita wirid ya Qawiyu Matin, 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 ya Qawiyu Matin. Usahakan wiridnya punya wudu. Ya. Kalau wiridnya di jalan boleh sambil jalan, sambil di kendaraan, tapi hadiah dulu. Boleh di kendaraan, boleh di kendaraan. Umpamanya kita hari ini belum wirid.
kita lagi di mobil, ya di mobil saja, ya kan? Namun usahakan punya wudu, kan? Usahakan punya wudu. Kalau tidak punya wudu, ternyata habis waktunya, bacakan saja di sana hadiah, dan tidak punya wudu, tapi nanti kodoin lagi hadiah lagi ketika memungkinkan, kita wudu dulu lalu wirid. Ya. Terus begitu wiridnya didawamkan dalam setiap hari, Allah nanti akan memberikan kekuatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti bagi yang sekarang tidak mendapatkan ijazah ini, maka harus lapor nanti. Tidak boleh langsung ikut ijazah dari teman umpamanya, dan kalian tidak berhak untuk memberitahu kepada yang lain. Kalau ada teman kalian bertanya umpamanya, tadi dikasih ijazah apa? Oh ini, tidak perlu untuk memberikan sekali lagi ijazah ini. Ijazah ini khusus bagi kalian saat ini yang ikut hadir di sini. Dan yang tidak ikut hadir di sini, walaupun mendengar lewat rekaman atau lewat stream, tidak dimaksudkan oleh Buya ijazah ini kepada yang tidak hadir dan tidak ikut, dan tidak dimaksudkan untuk wanita yang hadir saat ini. Ya, sekian. Ya, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan jasmani rohani untuk membela agama Allah, untuk membela muslimin, ya, untuk membela diri, keluarga, bangsa dan negara kita semuanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu tanggal berapa? Sambil rutinan bulanan tanggal 2. Usahakan yang sekarang belum mendaftar, daftarkan dulu pakai formulir, ya. Dilihat ada berapa ratus ini yang hadir, itu ini. Ya, nanti dilihat siapa yang baru lapor. Ya, saya baru pokoknya. Ya, lapor, karena nanti dikumpulin yang khusus yang baru-baru, nanti saja dikumpulin pada tanggal 2, ya. Tanggal 2 insyaallah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa qarabat lana fi dinina ma'alil qudri unsa wa dhakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نوضى بالخير ونكفى كل شر ربنا عصل لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صب المصابي القرار أمرتك فانتبعت بها الأصوار والجيش بما ينهم على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمرتك فانتبعت بها الأصوار والجيش بما ينهم على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمرتك فانسبعت بها الأصوار وذي الجيش بما ينام على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما